Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Aryata. Di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 1, yaitu hak-hak yang wajib ditunaikan sebelum warisan dibagikan kepada ahli waris. Yang pertama, pengertian hak-hak pewaris. Hak pewaris merupakan sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal dunia, baik berupa harta benda dan hak-hak kebendaan, ataupun bukan hak kebendaan. Dengan demikian, setiap sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang mati, menurut istilah jumhur fuqaha, dikatakan tirkah, baik yang meninggal itu punya utang atau piutang. Jadi apabila terdapat mayit meninggal dunia dan ternyata ia memiliki tanggungan zakat, kafarat, dan gadai misalnya, maka tirkah atau harta peninggalannya harus digunakan untuk kepentingan yang pertama ini. Yang kedua, hak-hak yang berhubungan dengan tirkah. Adapun beberapa hak yang berhubungan dengan tirkah, yaitu biaya pemeliharaan mayat. Biaya pemeliharaan mayat yakni kegiatan yang dilakukan keluarga sejak ia meninggal dunia sampai kepada penguburannya, memandikannya, mengkafankan, dan menguburkan. Juga semua yang terjadi keperluan mayat. Sedangkan pengeluaran biayanya masing-masing mayat tidak semua sama, akan tetapi sesuai dengan keadaan orang yang meninggal itu sendiri dan apakah ia laki-laki atau wanita. Orang-orang yang berhak menerima harta warisan. Yang pertama, ahli waris berdasarkan hubungan kekerabatan, yaitu ahli waris nasabiah atau ahli waris karena keturunan atau nasab. Ahli waris nasabiah merupakan ahli waris yang menerima warisan karena mereka memiliki hubungan darah dengan mewaris. Kelompok ahli waris nasabiah dapat kita klasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, anak laki-laki, cucu laki-laki, keturunan anak laki-laki, bapak, kakek dari garis bapak, dan seterusnya ke atas. Saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki sebapak, paman sekandung, paman sebapak, anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman sebapak. Adapun ahli waris perempuan, dari golongan nasabiah terdapat 8 ahli waris. Mereka adalah anak perempuan, cucu perempuan keturunan laki-laki, dan seterusnya ke bawah, ibu, nenek garis ibu, nenek garis bapak, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak, saudara perempuan seibu. Ahli waris sababiah. Ahli waris sababiah adalah para ahli waris yang kewarisannya didapat karena ada kesebaban tertentu yang sesuai dengan ketentuan syariat. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu yang menyebabkan seseorang saling mewarisi adalah karena adanya perkawinan yang sah dan adanya hubungan wala atau memerdekakan hamba sahaya. Jadi ahli waris sababiah dikualifikasikan sebagai berikut. Ahli waris sebab perkawinan terdiri dari suami atau istri. Ahli waris sebab memerdekakan hamba sahaya yaitu tuan laki-laki atau perempuan yang memerdekakan hamba sahaya. Yang terakhir, ahli waris yang menerima warisan disebabkan adanya perjanjian dan tolong-menolong antara dua belah pihak. Demikianlah presentasi yang dapat saya lakukan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.